Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang diberkati oleh Tuhan. Puji dan syukur kita mau katakan kepada Tuhan dalam segenap hati, jiwa, dan akal budi kita, bahwa hari ini Tuhan karuniakan bagi kita untuk menjalani hidup dalam anugerah Tuhan. Namun demikian, jangan salah jalan. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan tema ini. Tuhan Allah, kami bersyukur oleh karena kasih karunia Allah menambah lagi umur kami, menambah lagi berkat Tuhan bagi kami, dan kami bersyukur hari ini ada sebagaimana maksud Tuhan dalam hidup ini. Terangilah kami Tuhan agar jalan hari ini kami tidak salah jalan. Ampunilah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan renungkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita akan dengar di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara yang kekasih, hari ini Tuhan karuniakan bagi kita untuk menjalaninya. Nah, pagi ini juga kita akan mendengar satu kalimat negatif atau larangan atau nasihat mengatakan jangan salah jalan. Jangan salah jalan. Saudara-saudara, semua insan manusia tidak ingin salah jalan. Dan itu suara hati bagi kita semua. Tetapi pada kenyataannya ada fakta berbicara, manusia seringkali salah jalan. Mengapa? Ini persoalannya. Mengapa manusia seringkali salah jalan? Karena satu, banyaknya persoalan. Dua, karena godaan. Tiga, karena kekerasan hati, keinginan hati, dan seterusnya. Atau karena maksud tidak tercapai, tujuan tidak tercapai, maka lebih memilih jalan pintas atau yang dikatakan lebih memilih jalan tol tanpa halangan dan rintangan. Ternyata salah jalan. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan kalau kita lihat cukup memberi nasihat bagi kita. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik.
Kenapa tidak menurut orang fasik? Karena memang hidupnya fasik. Tidak benar. Bagaimana orang yang fasik dapat menasihati orang lain, sedangkan dia mempunyai karakter orang fasik, perbuatannya orang fasik. Lalu kita mau menurut orang fasik, maka salah jalan dan kita tidak berbahagia. Karena itu dikatakan berbahagia orang yang tidak menurut nasihat orang fasik. Karena kalau menurut orang fasik, maka jalan akan sesat. Maka salah jalan yang jelasnya. Nah, oleh karena itu orang percaya jangan salah jalan. Dan ketika dia berdiri juga di jalan, tidak di jalan dari orang yang berdosa. Jadi dia tahu di sini orang yang tidak mengenal Tuhan. Lalu ia berjalan seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, maka jalannya sesat. Nah, saudara-saudara yang kekasih, juga ketika dia duduk, dia tidak bergaul dengan para pencemooh yang suka gosip. Dan ini salah jalan. Jangan salah jalan menggosipkan orang, mencemoohkan orang. Saudara-saudara, ini yang dimaksud salah jalan. Karena itu saudara-saudara, apa yang supaya kita jangan salah jalan? Kuncinya apa? Yaitu kesukaannya adalah Taurat Tuhan siang dan malam. Percaya kepada Tuhan, mengarahkan hidup kepada Tuhan. Kesukaannya kepada firman Allah, kesukaannya hanya mendoakan orang. Ketika orang salah jalan, menganggap kita salah jalan, doakan. Nah, ini yang penting saudara-saudara. Jadi kesukaannya adalah Taurat Tuhan siang dan malam. Bahkan merenungkan itu. Nah, ketika hari ini kita jalani, beraktivitas, arahkanlah pandanganmu senantiasa kepada Tuhan. Bukan semata-mata mencari uang. Bukan hanya untuk mencari uang. Tetapi ada maksud Tuhan supaya kita yakin meraih berkat Tuhan dalam pandangan Allah. Sehingga kita tidak salah jalan ketika ditawar di kedudukan dengan cara apa atau uang sogok. Kita tidak menerima karena kita tidak mau salah jalan. Saudara-saudara yang kekasih, orang yang tidak salah jalan itu dilukiskan oleh Mazmur. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Nah, ini orang yang tidak salah jalan. Digambarkan seperti pohon yang ditanam tepian air, menghasilkan buahnya senantiasa. Nah, demikian orang-orang yang percaya. Jangan salah jalan hidup kita. Sebab orang fasik itu apabila kita salah jalan, maka hidup kita seperti sekam yang ditiupkan angin. Dan tidak tahan dalam penghakiman jelas. Bahkan dikatakan dalam perkumpulan orang benar pun ketika kita salah jalan, kita minder dengan orang yang sungguh-sungguh marahkan hidupnya kepada Tuhan. Tidak salah jalan, kita minder karena kita salah jalan. Nah, Tuhan tahu, dan mari kita mengenal bahwa Tuhan mengenal kita. Dan itu harus, jalan apapun kita pasti dikenal Tuhan. Karena itu jalan orang benar dikasihi oleh Tuhan. Ayat 6 kalau kita baca, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jadi kalau kita salah jalan menuju kebinasaan. Oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih, camkanlah jangan salah jalan. Baik itu meraih berkat, baik membina hubungan dengan orang lain, apapun itu, mari kita
mengarahkan pandangan kepada keyakinan kita di dalam Kristus. Setiap perbuatan kita berfokus kepada pandangan Allah, jalan menurut pandangan Allah, bukan menurut kehendak kita atau karena kita kesal sehingga kita memilih jalan salah. Nah, saudara-saudara yang kekasih, mari kita renungkan hal ini hari demi hari. Jangan salah jalan. Di dalam Kristus telah menuntun kita hidup oleh Roh dan dipimpin oleh Roh. Nah, karena itu saudara-saudara, orang percaya hidup dalam Roh Allah. Dia memiliki kekuatan di dalam Allah dan ia tidak tergoda dengan jalan yang salah. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, dipermuliakanlah namamu dalam anakmu dan dalam kekuatan Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan karuniakan waktu ini untuk merenungkan firman Tuhan dan meraih berkat Tuhan dalam segala aktivitas kami. Janganlah perjalanan hidup kami menjadi perjalanan yang salah. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus dan ampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan menyertai kita.